fenomena yang terjadi, banyak dari masyarakat yang menggunakan pinjol atau pinjaman online untuk membeli dari tiket konser Coldplay di Indonesia. Tanggapan dari Anda, Pak Firly, di Aftek seperti apa? Dan kiranya juga bagaimana tanggapan Anda terkait adanya peningkatan permintaan pinjol untuk kegunaan konser Coldplay di Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Melihat antusiasme dan minat masyarakat yang tinggi ya terhadap penyelenggaraan konser Coldplay ini di Indonesia, memang tak dipungkiri itu pinjaman online atau fintech lending ini menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat. Sama halnya dengan akses kredit perbankan bagi pemenuhan kebutuhan lainnya gitu ya. Mungkin fintech lending ini hadir sebagai layanan jasa keuangan gitu, atau alternatif layanan jasa keuangan. Memang kelebihannya fintech lending ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga cukup sering digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan yang cepat gitu ya. Jadi Aftek ini sebagai asosiasi tentunya juga mengingatkan agar masyarakat tuh dapat menggunakan fasilitas fintech lending ini dengan bijak, ya, menggunakan meskipun dapat diakses dengan mudah gitu. Borrower atau peminjam di fintech lending ini harus tetap memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman pokok dan cicilan bunganya. Oke, Gitu, Mas. baik. Pak Firly, bahkan andai kita amati pernyataan dari OJK begitu ya, OJK juga akan berencana memperkuat dari regulasi demi memang ini keamanan begitu ya di peminjaman online ini. Kalau dari sisi Aftek sendiri apa yang akan dilakukan? Kita ini sebagai asosiasi juga berfokus untuk edukasi dan literasi gitu, Mas. Jadi Aftek itu terus berupaya mengingatkan pada masyarakat agar bijak dalam menggunakan produk fintech. Pada dasarnya Aftek juga selalu mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan fintech yang legal, ya, dan hindari yang ilegal. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal gitu ya yang perbedaan antara fintech legal dan fintech ilegal. Yang pertama itu adalah fintech legal itu diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai tingkat bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. Gitu. Jadi kalau berdasarkan peraturan OJK pada hari ini, itu fintech lending itu yang legal itu akan menerapkan biaya pinjaman maksimal itu 0,4% per hari. Dan seluruh total biaya termasuk denda itu adalah 100% dari pokok pinjaman. Gitu. Nah, di sisi lain mungkin fintech lending yang ilegal itu mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Jadi itu perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah penyelenggara fintech lending yang legal itu akan perlu mengetahui tujuan pinjaman serta kebutuhan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring. Jadi sehingga peminjam juga sekaligus mengetahui kemampuan bayar atau layak tidaknya mendapat pinjaman dari si peminjam itu sendiri. Sedangkan pinjaman yang pada penyelenggara fintech ilegal itu cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fintech lending yang legal itu sudah pasti berada dalam pengawasan OJK, sehingga sangat memperhatikan aspek pelindungan konsumen. Sedangkan fintech lending atau fintech lending yang ilegal itu tidak terdaftar di OJK dan saat ini tidak ada regulator khusus untuk mengawasinya. Nah, jadi mungkin sebagai asosiasi Aftek pun juga selalu berusaha untuk memberikan edukasi terkait status fintech yang legal maupun ilegal. Jadi pemirsa CNBC mungkin dapat mengecek website www.cekfintech.id untuk mengetahui fintech yang legal dari regulator BI, OJK, Kemenkominfo, dan regulator lainnya sehingga terhindar dari fintech ilegal.